Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقتسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذو قربى ومسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Pada hari ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertemu karena Allah, orang yang berpisah karena Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling membenci karena Allah, nanti Allah akan kumpulkan di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang tersorot oleh 7 matahari, hanya beberapa hasta di atas kepala. Maka insya Allah orang yang rajin silaturahmi karena Allah, mudah-mudahan kita mendapat naungan air dan angin arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada yang tercintai karena Allah, bapak-bapak Dewan Asatidz, Dewan Guru, Kiai Haji Ustaz Encai Burhan mata'allahu fi tuli hayatih, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Ustaz Al-Amir Habib Ajamatkan, Bapak Kiai Haji Baisuni, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur, selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan mudah-mudahan kelak nanti kita bisa bersama masuk ke dalam surganya Allah. Kepada Ketua DKM beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf semalam tuh pulang jam 2 ya, habis acara Rajab di Cilebut, Pondok Pesantren Hidayatul Furqan, yang korenya ada 15 dari jam 8, yang korenya 15, yang ceramah cuma 1, yang korenya 15, nasional internasional. Subhanallah, ngedoanya 1, gak tahu kesal, gak tahu apa, lepas doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, nunggu dari pagi dari Isya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu ustaz. Semata-mata apapun kalau kita ketemu orang karena Allah, insya Allah di situ biasanya kalau habis ketemu dengan orang-orang soleh, oleh Allah hati akan diluaskan, hati akan dijembarkan, rizki akan dimudahkan, umur akan dipanjangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik,
Di sini kita akan bahas tentang baginda Rasul menyampaikan ada tiga kategori yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama apa? Dzu sultanin muqsitun. Siapa dzu sultanin muqsitun? Dzu sultanin muqsitun adalah seorang pemimpin yang adil. Tidak ada pemimpin yang adil kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Khulafaur Rasyidin. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz. Saking adil-adilnya ketika zaman Umar bin Abdul Aziz itu satu negara semuanya sejahtera. Baitul Mal selalu habis, semuanya sejahtera. Satu. Yang kedua, mutasaddiqun muwaffiqun. Orang yang sedekah tapi sedekahnya ini sesuai aturan. Ketika ada orang yang lapar, dia beri makanan. Wa yut'imu ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi awas, jangan terlalu kita mengagumi ketika punya mobil ada 30 tapi dia rajin santunan. Berapa orang dulu santunannya? Awas, hati-hati, ada orang sekarang santunan yatim tapi ketika zakat dia nggak ngeluarin. Itu salah, itu tidak muafik, tidak sesuai aturan. Jadi orang yang kaya itu keluarin dulu zakatnya. Masalah santunan itu nomor berapa? Tanya dulu. Tapi insya Allah kita husnudzon ketika ada orang yang sering santunan, dalam artian orang kaya menyantuni apa, insya Allah mereka mungkin pasti untuk mengeluarkan zakat rutin. Jadi zakat dulu, mutasaddiqun muwafiq, keluarkan zakat dulu, setelah itu baru sedekah. Nah itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dilakukan oleh siapa? Baginda Rasul itu satu kali perang dapat jatah 5 kilo emas. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasuli. Khumus 5 kilo emas. Tapi dapat jatah 5 kilo emas, kebayang ya, 1 gram aja kalau 1 juta ya. Khusus pribadi baginda Rasul. Tapi zakatnya khusus bagi baginda Rasul, hari itu dapat, hari itu sudah habis. Terus Abdurrahman bin Auf, zakatnya itu khusus untuk Abdurrahman bin Auf, 1 hari itu zakatnya 5 kilo emas sama. 1 hari khusus. Kalau untuk umum secara mutlak hukumnya 2,5%. Dan ini luar biasa Imam Syafi'i, bapak-bapak. Imam Syafi'i itu nerima uang daripada Harun Ar-Rasyid kurang lebih 1,5 miliar. Itu jarak dari rumah ke istana itu 5 kilo. Tapi apa ya, itu dibawa yang buat istrinya, kalau bahasa dirupiahkan itu 200 juta. Jadi dalam 800 juta itu dari mulai istana sampai jarak ke rumah Imam Syafi'i, banyak orang-orang fakir miskin itu diberikan. Itu sedekahnya Imam Syafi'i. Terus sedekahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau ziarah ke makam Imam Syafi'i, ternyata di sekitar kampung itu miskin. Akhirnya dia beli tanah kurang lebih 10.000, bukan 10.000 meter ya. Saya tahunya dari keturunan beliau namanya Dr. Syekh Fadil Al-Faik. 10.000 hektar dibeli. Perlu diketahui Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk waliullah yang kaya raya. Jadi wali itu rata-rata kaya ternyata. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansori kaya, tempat injak untuk naik kuda pakai emas coba. Itu dia belikan 10.000 hektar uangnya, dan 10.000 hektar tanah diwakafkan untuk penduduk sekitar penduduk makam Imam Syafi'i. Makanya bapak-bapak kalau Allah takdirkan ziarah ke Mesir, itu nanti di sekitar makam Syafi'i ada tulisan Al-Waqif
min Syekhul Islam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini tanah wakaf. Kampung ini adalah wakaf daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Subhanallah. Sayyidina Hasan, cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Sayyidina Ali, ada orang miskin berdoa, ya Allah, andai saja Engkau berikan kekayaan hari ini juga, maka ya Allah berikan kekuatan juga untuk beribadah kepadamu dan untuk bersedekah. Sayyidina Hasan mendengar lagi lewat. Apa kata Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali? Hari ini Allah sudah takdirkan, hari ini engkau kaya raya, dan saat ini juga aku menjadi jatuh miskin. Jadi uang kurang lebih 10.000 dirham, kurang lebih miliaran, diberikan semuanya kepada orang fakir miskin yang berdoa yang tadi. Apa kalimatnya? Hari ini Allah takdirkan engkau menjadi kaya raya, saat ini juga Allah takdirkan aku menjadi orang yang tak punya uang. Subhanallah. Itu siapa? Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mutasaddiqun muwafiq. Nah, kalau kita memang kalau untuk mengikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak bakalan kuat. Kita ngikutinnya siapa? Kata Sayyidina Umar, 50% untuk keluargaku dan 50% untuk agama. Sebagian untuk keluargaku dan sebagian untuk agama. Dan ada dari almarhum Ustadz Arifin Ilham ngasih nasihat sama ustadz-ustadz waktu itu, kalian kalau ngasih uang sama istri jangan diberikan semuanya. Nanti kalau kalian berikan semuanya sampai jangan sama bubuk-bubuknya ya, kata sambil bercanda. Kalau kalian ngasih uang semuanya sama istri, kapan kalian mau dapat pahala? Kan itu uang buat sedekah nanti, buat hadiah orang tua, buat sedekah. Jadi seperti itu. Ternyata boleh kita nyisihkan, ya itu kan memang amanah daripada Allah, rezeki. Itu boleh, jangan dikasih semua. Sisakan buat kita untuk apa? Untuk ngasih orang fakir, miskin. Subhanallah. Baik, itu namanya mutasaddiqun muwafiqun. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sedekah itu, Bapak-bapak, orang yang sedekah itu dulu pada kitab Ihya Ulumuddin, padilah sedekah, dia itu ahli ibadah tapi tergoda. Ini bahaya ya. Fahsya itu satu aja poin jenisnya, berbuat zina. Kebayang nggak? Konsekuensi orang yang berbuat zina itu semuanya ditipek, Pak. Kalau pengen tahu dosa zina itu, seluruh amalan ibadah kita dihapus, rusak. Tapi amalannya masih ada. Kata Imam Syafi'i, dosa zina itu hampir seperti murtad, hampir tapi bukan. Pahalanya dirusak semua nih, rusak semuanya yang 60 tahun. Ya. Tapi amalannya enggak. Nah, maka orang ini putus asa. Ketika dia pulang dalam keputusasaan, ada orang yang kelaparan perutnya. Dia mengantongi sepotong roti, dia berikan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril bahwa dosa zinanya diterima, tobat daripada dosa zinanya diterima oleh Allah, dan amalan yang 60 tahun dikembalikan lagi. Nah, itu dalam kitab Ihya bagaimana dahsyatnya sedekah. Mudah-mudahan ini Masjid Al-Amin yang selalu ada santunan yatim, janda-janda tua ya, janda-janda tua, terus orang yang tidak mampu, mudah-mudahan ini pengurusnya semuanya semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, warajulun rahimun raqiqul qalbi. Laki-laki yang di dalam hatinya ada kasih sayang, raqiqul qalbi. Apa raqiqul qalbi? Dedehan. Orangnya dedehan. Apa itu dedehan? Kasih sayangnya tinggi. Likuli dikurba wa muslimin, baik kepada kerabat atau orang muslim. Jadi begini, kalau rahimin raqiqul qalbi ini memang susah. Ada orang maksiat nggak langsung benci. Nah, raqiqul qalbi ini gambarannya, contoh konkretnya supaya lebih paham. Ada orang yang maksiat nggak langsung benci. Ada orang bikin kesalahan nggak langsung benci. Itu raqiqul qalbi.
nggak main vonis, ya. Ya Allah, kalau begitu, ya Allah, saya enggak tahu, mungkin hari ini dia mabuk, tapi mungkin 10 tahun kemudian dia menjadi orang yang paling soleh dari saya. Dan mungkin saya pun nasibnya akan seperti dia. Naudzubillah. Nah itu raqiqul qalbi. 2, ada orang pengemis di lampu merah. Hatinya ngomong gini, ya Allah, sesungguhnya hatinya tidak ingin seperti itu. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan ini. Tapi mudah-mudahan suatu kelak nasibnya Allah robah. Nah itu raqiqul qalbi. Ada orang berbuat keburukan ataupun apa, bapak-bapak yang dimuliakan di Jawa itu, di daerah Jawa, Pak Kiai mau berangkat ngaji, itu salah satu top apa PSK. Ada sate PSK itu mah bener PSK ya, kiloan itu mah. Ini PSK, wanita penjual, ya, wanita susila. Salahnya top. Pas di stop ternyata mobil Kiai mau pengajian. Aduh maaf Pak Yai, silakan lanjut. Enggak, kamu sudah nyetop mobil saya, kamu harus ikut Bu. Kalau secara mata telanjang, waduh ini Kiai bangor amat. Masukin wanita kurang baik, enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Ikut pengajian yuk. Aduh Pak Kiai malu saya, jangan dibawa ke pengajian. Enggak. Akhirnya bawa istri juga itu Pak Kiai. Nyai ini ada bawa apa ini enggak, kerudung apa beli di jalan. Dipakaikan kerudung, dibelikan pakaian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Itu pelacur karena dibawa sama Kiai, jamaah semua cium tangan sama itu pelacur. Coba. Allahu Akbar. Kira-kira kalau Ustaz alamin gimana? Bawa ya. Sama kayak gitu nasihatin. Cium tangan, akhirnya nangis. Ya Allah, saya ini orang kotor. Itu jamaah ratusan cium tangan sama dia. Akhirnya dia nangis dan terketuk hatinya. Setelah itu wanita itu taubat. Subhanallah. Tapi itu kiai imannya kuat ya. Kiai imannya kuat luar biasa. Iya, jangan diapa-apain kiai sampai nah seperti itu. Itu apa? Raqiqul qalbi, kelembutan hati itu seperti itu. Banyak, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya masalah di akhlak ini loncatnya. Baik. Baginda Rasul itu pernah disandra. Saya baru tahu baca hadis kemarin, gara-gara punya hutang sama orang Yahudi namanya Hibrun. Hibrun itu nama Yahudi, nama Bani Israel. Ditahan. Lagi mau ke Masjid Nabawi. Saya langsung bacakan artinya aja ya. Lagi mau berangkat ke Masjid Nabawi, ditarik. Ya Muhammad, kamu masih ada urusan dengan saya. Itu gak tahu baginda Rasul itu kalau berhutang sama orang Yahudi itu. Kamu masih ada urusan ada saya. Kata baginda Rasul, saya enggak punya uang hari ini. Enggak, kamu harus bayar hari ini juga. Coba, enggak ada adab. Idan jalasuka, idan ajlisuka, idan ajlisuka. Kalau begitu ya udah, saya di rumah kamu. Itu ditahan sholat zuhur, asar, maghrib, isya subuh. Zuhur kata Sayyidina Umar, ini baginda Rasul kemana katanya? Enggak ada di Masjid Nabawi lagi imamin Abu Bakar. Sholat asar sama enggak ada. Ada kabar Rasulullah ditahan, disandra sama si Hibrun. Ngamuk itu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai Hibrun, satu kalimat saya ucapkan, lepaskan baginda Rasul, aku tebus hutangnya, aku akan bereskan. Kata Hibrun, enggak, ini urusan saya dengan Nabi, enggak ada urusan sama kamu. Itu Sayyidina Umar langsung keluarin pedang, Pak. Mau ditebas. Kata Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu jangan ikut campur. Bukan Hibrun yang menahan aku, mana'ani Rabbi mu'ahadan. Allahu Akbar. Tapi Tuhanku yang menahanku di sini. Mu'ahadan daripada sandraan kafir mu'ahad yang dapat perlindungan daripada komunitas mayoritas umat Islam. Kebayang nggak? Sholat zuhur di rumah orang Yahudi. Sama siapa? Ya sendirian. Zuhur, asar, maghrib, masya Allah, isya, sampai nginep. Pas beres subuh, apa kata orang Yahudi? Ya Muhammad,
Sesungguhnya hatiku sudah niat dari kemarin, aku pasti akan membebaskan hutang-hutangmu. Namun aku hanya menyesuaikan dengan kitab Taurat yang aku baca, bahwa di dalam kitab Taurat ini Muhammadun mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thaibah wa sultanuhu bi Syam. Muhammad adalah dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah dan menjadi raja Syam. Wala tapahus, tidak mempunyai akhlak yang buruk, tidak suka berteriak-teriak di pasar dan selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini sesuai yang aku lihat hari ini. Ya Rasulullah, wa hadza syatru iyali fahkum bainaka. Ini setengah hartaku untukmu hadiah. Subhanallah. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam, korban dulu nggak berjamaah. Itu ada satu ketika, kan baginda Rasul itu ada beberapa keadaan, pernah sholat maghrib ketinggalan 1 rakaat, pernah waktu pulang perang Tabuk, pernah sholat isya itu jam 3 malam, pernah. Terus sholat subuh kesiangan, pernah dengan ribuan sahabat waktu pulang perang Tabuk. Sholat subuh masbuk 1 rakaat, pernah. Itu dalam tarjihnya itu sholat asar pernah kurang 1 rakaat, 3 rakaat. Akhirnya ditegur oleh Abu Bakar Siddiq. Sholat zuhur pernah 5 rakaat kelebihan. Itu menjadi syariat bagi umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa cara seperti itu? Raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Baginda Rasul bukan saja kasih sayang kepada orang-orang muslim, tapi kepada orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak bisa seperti orang-orang dulu, tapi sekurang-kurangnya jangan benci kepada orang yang dekat kita. Sebandel-bandelnya anak kita, jangan suka mendoakan keburukan. Masuk neraka kamu, aduh, hati-hati itu ya. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Hari ini banyak orang ya, bentar-bentar neraka, bentar-bentar haram, itu tidak diperbolehkan. Wa'afifun, apa? Wa'afifun muta'afifun du'iyalin. Apa wa'afifun? Wa'afifun itu adalah seseorang yang selalu membuat nyaman kepada tetangganya. Allahu Akbar. Wa'afifun muta'afif du'iyalin, orang yang selalu membuat nyaman terhadap tetangganya. Apa membuat nyaman? Muta'afif, satu, dia ketika ketemu sama tetangganya senyum, walaupun jarang bicara. Itu bikin nyaman gak kalau senyum? Ya. 2, tebar salam. 3, saling bertanya. 4, kalau tetangganya kelaparan dia kasih makanan. 5, dia tunjukkan akhlak yang baik untuk tetangga. Itu ternyata termasuk min ahlil jannah. Simple ya, 3 aja ini. Pemimpin yang adil, timbulkan rasa kasih sayang kita kepada seluruh makhluk. Ketiga, bikin nyaman, bikin tenang kepada tetangga. Ada juga kebalikannya bapak-bapak, apa? Wa ahlun nari khamsatun. Aduh ya Allah, kata baginda Rasul ini, wa ahlun nari khamsatun, adapun calon penduduk neraka ada 5. Ad-dha'iful ladzi la zabra lahu. Apa artinya? Ad-dha'iful ladzi la jabra lahu. Orang ini tidak diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. La yastaqimu alaihi. Orang ini tidak diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Maksudnya hal-hal yang terkecil. Ya. Contoh. Kekuatan sholatnya itu cuma 40 hari. Kekuatan sholatnya ini cuma 1 bulan. Bulan Januari aja, sebab memang ketemu mertua terus. Contoh. Bulan Februari ninggalin sholat. Itu namanya orang ad-dhaiful ladzi la jabra lahu.
orang yang tidak istiqomah dalam ibadah. Baik. Orang yang tidak istiqomah dalam berjamaah juga kan bermasalah. Apalagi orang yang enggak istiqomah dalam sholat. 3 bulan orang ini istiqomah sholat, tapi 4 bulan, 5 bulan enggak sholat. Ini namanya tanda-tanda celaka, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini orang yang lemah dalam ibadah kepada Allah. Terus apalagi? Alladzina hum fikun tabaun. Apa alladzina hum fikun tabaun? Alladzina yaktufuna bisyubhat wal muharramat allati yashalu alaihim turuq. La yabghuna ahlan wala malan. Allahu akbar. Dia itu kerja apa saja diambil, mau yang subhat dia makan, mau yang haram kita makan. Bapak-bapak ingat, Mbah Maimun Jubar pernah berkata, dan itu memang ada di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman uang itu banyak. Di akhir zaman uang itu banyak, mendapatkan uang itu sangat mudah. Tapi untuk nyari uang haram itu susah. Kalau pengen per-peran, Pak, setiap hubungan dengan bank itu haram. Mau per-peran. Sebab kita dikondisikan sudah seperti ini. Seluruh di komplek-komplek kan harus berhubungan dengan bank ya. Kalau dalam fikih tasawuf. Tapi kata ulama yang lain karena kondisi itu ada yang membolehkan. Tapi hukum asalnya ini menandakan di akhir zaman itu saking susah-susahnya nyari uang halal itu, uang mah banyak. Terus apa? Ketika kita naruh uang di bank, kira-kira keinginan kita atau keinginan bank mengeluarkan bunga? Keinginan bank. Kemakan nggak setiap kita ngambil? Kemakan. Subhanallah, coba satu. Yang kedua, pajak itu haram, mutlak pajak itu haram. Pajak itu haram. Kira-kira kita terjerat gak? Semuanya terjerat. Ustaz terjerat, harus bayar pajak motor, betul? Nah itu salah satu contoh yang kecilnya. Makanya enggak ada lagi kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan bukan keinginan kita, tapi ini adalah keinginan sistem-sistem musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, wal khainul ladzi la yakhfa lahu tamaun. Orang ini dikasih amanah selalu khianat. Terus yang selanjutnya tomaun. Tomaun itu apa, Pak? Orang yang selalu mengharap pemberian daripada orang lain. Nabiullah Daud alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Nabi Daud, Allah mengagumi engkau wahai Nabiullah Daud. Kata malaikat Jibril, kau puasa selang-seling. Hari Senin puasa, hari Selasa tidak makan, hari Rebo puasa, hari Kamis makan. Kau tidur dari mulai tenggelam matahari sampai sepertiga malam kau bangun qiyamul lail. Tapi ada sayang satu menurut Allah. Apa? Ketika kau diundang oleh raja, di hatimu masih ada harapan ingin diberikan sesuatu oleh raja. Itu Nabi Daud. Pertanyaannya, bagaimana kalau hari ini? Allahu Akbar. Ada gak harapan? Kang Ridwan dipanggil Prabowo, aduh. Itu di pikiran, gede ini urusannya. Disiapin nomor rekening, bener gak? Hari ini, apalagi coba. Allahu Akbar. Makanya minal kabair termasuk dosa besar mengharap-harap pemberian daripada orang lain. Malah kalau kita enggak mengharap-harap, ya itu ya. Makanya Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya kita belajar hari-hari. Belajar semakin kita banyak ibadah, berusaha. Ternyata bapak-bapak saya baru tahu juga, baru diingetin. Ingat Kang, itu jangan pernah ditinggalkan sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah. Insya Allah kalau kita istiqomah sholat sunat qobliyah itu, sholat sunat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, apalagi qobliyah subuh.
Kalau kita istiqomah, nanti di dalam hati kita akan ditanamkan apa? Sifat-sifat yang selalu mengharap kepada Allah, dan Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit tomak pengharapan terhadap manusia. Pas saya lihat di kitab Taqriratus Syadidah, ternyata sholat rawatib itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat nafilah. Apa sih? Tahajud, duha, ya, sholat malam, hajat, istikharah. Itu kalau mau rating, ya rawatib di atasnya itu ternyata. Karena itu sunnah muakkadah. Di atas rawatib ada apa? Ada sunnah yang paling tinggi, apa itu? Sholat berjamaah. Baik. Yang selanjutnya, wa rajulun la yusbihu wa la yamsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Orang ini setiap pagi dan sore kelakuannya yukhadi'uka, maling. Kita langsung makna maksudnya. Maling, nyogok, koruptor sama maling itu aja ya. Cuma bedanya sama kalau maling ayam maling, kalau yang triliunan itu koruptor. Maling, sogok menyogok, tipu menipu. Allahu Akbar. Makanya ada kasih tahu sama pengusaha, Kang Ridwan, tidak dikatakan penipu yang handal kalau misalkan masih ketahuan dia penipu. Coba itu. Emang akangmu parah, sering ketipu. Sekali lagi kata dia, Kang Ridwan ngasih tahu, jangan dikatakan seorang penipu kalau dia itu ketahuan penipu. Jadi penipu handal itu nggak tahu bahwa dia penipu. Ya, Allahu Akbar. Ada yang menjual ayat-ayat, naudzubillah summa naudzubillah. Nipunya menjual ayat-ayat Allah, itu yang paling berat. Masuk wa yadkhuluna al-jannata qabla ya'buduna al-asnam. Menjual agama, nipu orang lewat ayat-ayat. Itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Ketahuannya kalau pada zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang yang hisu ala sodakoh, contoh aja, jangan ke pribadi. Ada yang curhat, Pak Ustadz, saya kalau sedekah ke siapa ya? Sampaikan yang sebenarnya. Oh, kalau sedekah itu sama Ustadz seperti saya, aduh itu nipu, itu jangan. Itu zakat fitrah itu pokoknya di kampung itu kalau dulu itu ke satu orang itu, tapi biasanya sama Pak Ustadznya disebarkan lagi, nggak dimakan sendiri, disebarkan. Nah kalau yang benar, oh sedekahnya sampaikan 8 asnaf, lil fuqara'i wal masakin, nah itu wal ghorimin wal amilin, nah itu seperti itu. Baik, yang selanjutnya, wa dzaqaral bukhla awil kadhiba. Orang yang pelit itu adullah wa adunas, musuh Allah dan musuh manusia. Qarun itu bapak-bapak soleh tadinya. Qarun keponakan Nabi Musa, anak bibi ya. Qarun itu hafal Taurat dalam tafsir Sawi, suka bantu dakwah Nabi Musa, suka ngingetin orang. Tapi ketika dia 3 kali mendatangi Nabi Musa, itu Nabi Musa udah tahu kamu nggak bakalan kuat. Jadi Nabi Musa itu punya basirah, ini si Qarun kalau kaya nggak bakalan kuat. Jadi sengaja oleh Allah ada orang dibikin miskin, kalau udah kaya naudzubillah takut seperti Qarun. Setelah jadi kaya, apa yang terjadi? Itu Qarun fabago, inna Qaruna fabago, melewati batas sombong. Itu bapak-bapak Qarun, kalau misalkan pamernya bukan pamer onta, tapi dia pamer kunci gudang. Bayang. Itu ada onta 70 ekor. Qarun nih pamernya nih. Kalau sekarang banyak yang pamer, banyak kan? Lamborghini berapa puluh. Ternyata kredit semuanya kan? Itu enggak usah bangga-bangga. Itu dulu ada Qarun, bukan unta tapi kunci gudang. Jadi ada 70 unta. Setiap satu unta itu kurang lebih ada ratusan kunci. Itu dikawal, diangkut, digotong.
Pamernya kok. Kebayang nggak kalau ada kuncinya sampai satu untanya ratusan kunci, terus ada 70 unta, itu berapa banyak itu gudangnya coba. Pamer. Ditanya, wahai Korun, ini hasil kerja gini gimana manajemennya? Dari siapa? Hada min ini hasil jerih payahku. Awas bapak-bapak, kalau bapak-bapak diangkat menjadi jabatan, pertama kalimat ucapan hada min fadli Rabbi. Itu dulu kalimatnya, awas. Sebab Nabi Sulaiman pertama kali tanya, jawabannya itu, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mulai bikin masalah. Dipinta zakat oleh Nabi Musa. Kata Korun ngomong sama ininya, Musa kemarin datang minta zakat, kirain mau apa? Dua. Ketiga puncaknya, Nabi Musa dipermalukan oleh Korun. Dia bayar wanita yang sudah hamil itu nuduh jinahnya kepada Nabi Musa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada dua, namanya siapa? Sa'labah. Sa'labah itu bapak-bapak itu saking miskinnya punya sarung satu, punya pakaian gamis satu, dipakai berdua sama istrinya. Kalau Sa'labah mau sholat, maka istrinya berendam di air karena nggak ada baju satu. Itu miskin banget, ya Allah. Satu baju dipakai dua orang, suami istri. Itu kalau Sa'labah ke masjid, itu istrinya telanjang bulat ngerendam di air. Begitupun gantian, istrinya mau sholat, Sa'labah ngerendam di air, pakai baju gamis Sa'labah. 3 kali sama. Kata baginda Rasulullah, tatiku, kamu tidak akan kuat. Datang lagi, kamu tidak akan kuat. Makanya yang dikhawatirkan, ana akhwafu min ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ketika umatku diberikan kekayaan. Kira-kira banyak kayak yang rujuk kekayaan. Dubai urratan khuffatan urratan. Tadinya itu orang-orang pengembala, tidak memakai sendal, orang-orang Baduy. Tapi sekarang bagaimana itu di tanah Arab? Ada disebut Al-Burj. Rata-rata mobilnya supercar ya. Ya itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. 5 waktu itu banyak kosongnya masjid bagus-bagus. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Akhirnya ya udah didoakan langsung. Kayak seluruh gunung yang ada di daerah Jazirah Madinah itu penuh dengan kambing milik Sa'labah. Satu ketika sholat subuh, aina Sa'labah? Sa'labah di mana? Enggak ada ya Rasulullah. Aduh, wailah kayak Sa'labah, celaka. Enggak ikut sholat subuh. Tadinya sok depan. Jadi baginda Rasul itu ada infeksi pemeriksaan, nanti tahu sahabat yang enggak sholat di masjid ditanyakan kenapa, kalau sakit ditengok. Sa'labah kemana? Sibuk dengan kambing-kambingnya ya Rasulullah. Wailah ke satu. Dua, sholat Jumat. Asar enggak ada, oke diberi. Pas Jumat ditanyakan lagi. Aina Sa'labah, di mana Sa'labah? Enggak ada ya Rasul, masih di gunung. Wailah kayak Sa'labah, celaka. Wah, dipinta zakat. Ngutus Abu Bakar Siddiq. Pas dipinta zakat, kata Sa'labah, aku ini ngurus kambing capek. Nah, mulai itu, awas. Aku ini ngurus binatang capek. Sayang mau dikasih 2,5%. Wailah ka Sa'labah. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mulai tidak menyukai Sa'labah, dan baginda Rasul perintahkan, ini yang paling menyedihkan. Nanti sepeninggal aku, kalau Sa'labah bayar zakat jangan diterima, tolak zakatnya. Waduh, itu udah wahuwa kafir kalau begitu, zakat kan rukun. Akhirnya waktu zaman Khalifah Abu Bakar, dia sadar, dia bawa zakat. Kata Abu Bakar Siddiq, mohon maaf, baginda Rasul pernah mengatakan, jika Sa'labah mau bayar zakat jangan kau terima. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman sama, ditolak zakatnya. Akhirnya itu Sa'labah kafir mah enggak, tapi nasibnya seperti itu bahayanya orang-orang kaya. Biasanya kan kalau tadinya jatuh miskin, ketika ngedadak kaya dipongkor, bapak-bapak tahu
yang terkenal 1000 janda. 1000 janda itu suaminya banyak yang mati ketimplek itu runtuhan lumpur. Itu yang tadinya tukang roti punya Pajero, gimana nggak kaget coba? Itu Mas Said ngeliat, memang sombongnya memang setengah setan ya. Allahu Akbar, rubah semuanya. Itu teman-teman yang dulu mondok, dia masuk ke emas, rubah semuanya. Kita kalau sama anak guru bukan merasa dulunya pernah ngaji di orang tua, tetap ada, enggak ada, tinggi, ngomongnya tinggi, sampai bahasa gini, kamu gimana nanti masa depan katanya kalau nggak kerja emas ini itu Pajero ini, berubah semuanya, ngaco ngomongnya. Bahkan ada ini yang penambang emas itu ongkos itu kan cuma 5.000 dari daerah Sadeng ke Luliang, dia bayar 50.000, kata itu penambang jangan dikembali, ambil aja. Waduh, 50.000 udah nggak pakai manajemen. Itu akhirnya apa yang terjadi ketika ada tragedi ya, di bumi hanguskan, itu ambil oleh Antam, ya kembali lagi jadi apa, tukang roti lah lagi. Nah itu gambaran dunia. Yang terakhir Nabi Isa alaihi salam itu nemu 3 orang. Kata Nabi Isa, ini mau dijadikan emas, tapi jangan bagi hasil ya. Tapi bagi hasil ya, ya udah. Awas, pokoknya ini emas bagi hasil. Berdoa. Maka gundukan batu itu menjadikan emas langsung. Ditinggalkan. Pengen seperti apa fitnahnya dunia. Ditinggalkan oleh Nabi Isa. 3 orang, udah. 2 orang sambil berbisik. Nanti ini si Fulan suruh beri roti gandum. Nanti setelah dia beri roti, ketika dia menghadap kamu, aku akan timpah pakai batu supaya dia mati. Nanti emas ini bagi berdua. Ini zaman Nabi Isa. Yang disuruh beli roti ngomong, nah ini kalau dibagi 3, ini gundukan emas, batangan emas, kecil ewang. Saya kasih racun. Itu si gandum dikasih racun. Apa yang terjadi? Pas datang, pas itu si yang satu laki-laki mau ngasih, di belakang langsung dihantam, belah kepalanya. Keduanya capek, habis dikuburin apa, yuk makan. Pas dimakan racun, 3-tiganya meninggal. Pas Nabi Isa pulang, itulah dunia. Sammun qatilun, kadang bisa menjadi racun yang mematikan. Subhanallah. Jadi saya terakhir itu pernah ditawari, untung nanya dulu ini sama pihak Bang apa BCA ya, ditawarin uang 300 juta, mungkin begini kali, nggak tahu saya. Ketika ngebangun majelis itu kan banyak yang transfer ya, donatur ya. Itu ditawarin 300 juta apa? Pak Ustadz jangan itu katanya. Itu ular katanya, nyekik nanti. Untung saya ngomong gini, kalau saya tolak nggak apa-apa kan? Itu harus sampai 5 kali, 4 kali. Ternyata itu pinjaman, kirain mau ngasih ya. Mana ada Bang mau ngasih katanya. Alhamdulillah, saya lolos. Alhamdulillah. Baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, awil kadhiba. Apa awil kadhiba? Mudah sekali untuk berbohong. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik itu apa? Ketika dia berbicara maka bicaranya bohong. Kalau ada orang satu kali berbohong, maka dia akan dengan secara mudah berbohong yang kedua kalinya, berbohong yang ketiga kalinya. Kecuali berbohong yang diperbolehkan pada waktu perang, boleh, itu siasah. Baginda Rasul pernah membohongi orang musyrik waktu perang Ahmar. Baginda Rasul memasang 300 api obor, padahal nggak ada orang, supaya membuat takut orang musyrik. Yang kedua, menyelamatkan nyawa, boleh. Orang ini contoh mau dikejar-kejar sama gangster, terus ngumpet di rumah kita, pas ditanyakan nggak ada, itu boleh.
Ketika kita mau menyelamatkan nyawa seseorang karena mau dijolim, berbohong itu juga boleh. Tapi bagaimana kalau misalkan berbohong sama istri yang tua? Boleh gak? Gak boleh, haram ya. Tetap tidak boleh. Jadi intinya apa? Diusahakan walaupun pahit, walaupun apapun, berbicaralah benar. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. InsyaAllah hari-hari kita semoga Allah perbaiki. Salat-salat kita semoga Allah perbaiki. Tata cara istinja kita semoga Allah perbaiki. Tata cara wudu kita semoga Allah perbaiki. Salat tidak akan pernah diterima kalau wudunya enggak beres. Wudu tidak akan diterima kalau istinjanya enggak beres. Ini hal-hal yang begini ini menentukan kenapa kok saya sulit sekali dikabulkan doa. Mungkin istinjanya enggak rapi, mungkin wudunya enggak rapi, mungkin sholatnya kurang rapi. Itu aja di tiga ini, istinja, wudu, sholat. Makanya banyaklah bertanya di tiga ini nih, karena yang menentukan. Masalah istinja kan banyak, ada beberapa puluh masalah. Masalah wudu aja, masalah tangan aja sampai 20 masalah. Ini aja kepala aja sampai 15 masalah. Sholat banyak bertanya di tiga aja sebetulnya. Ini yang menentukan sebetulnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.